Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar untuk minggu ini. Tetap bersama Bu Ika. Jangan lupa untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu agar apa yang Bu Ika sampaikan atau ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini kita akan belajar prisma dan limas. Lah, ya, prisma itu kalian tahu ya, ini adalah sisi tegak bangun ruang dengan alas dan atap itu sejajar atau dua sisi yang sama antara alas dan atap dan juga selimutnya. Ya, jadi prisma dan limas itu ada 4 macam atau sampai 5 macam berdasarkan dengan alas yang bentuknya berbeda-beda, bisa prisma atau limas segitiga, bisa prisma limas segi 4 dan seterusnya ya. Ini yang contoh Bu Ika tampilkan adalah prisma segitiga ya. Jadi dua rumus yang harus kalian terapkan yaitu luas permukaan dan juga volume. Kalau luas permukaan prisma itu terdiri dari luas alas dan atap, kemudian ditambahkan dengan luas selimut. Artinya luas adalah daerah yang terdiri dari bangun tersebut. Kemudian karena alas dan atapnya bentuknya sama-sama segitiga, maka bisa kita tuliskan 2 kali luas alas. Kemudian dijumlahkan dengan keliling alasnya dikali tinggi, yaitu luas dari selimut prisma tersebut. Kemudian volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Jadi dua rumus ini harus kalian hafalkan sehingga ketika kalian menemukan permasalahan terkait prisma kalian bisa menyelesaikannya. Kemudian untuk limas ya, limas itu bedanya adalah kalau prisma sisi tegak, kalau limas bentuknya adalah seperti ini. Nah, ya, kalian bisa melihat biasanya di daerah ya, jadinya ini adalah limas dengan alas yang berbeda-beda. Kalau prisma itu ada tinggi tegaknya, kalau limas tingginya ada di tengah-tengah sehingga dia tertutup atapnya. Dia hanya terdiri dari alas saja. Luas limas segi 4 ya, yang Bu Ika tampilkan ini adalah segi 4 terdiri dari luas alasnya dan ditambahkan 4 kali luas sisi tegak. Karena ada 4 piramid. Nah ya, bahasanya adalah piramid. Jadi ada 4 yang menutup alas tadi sesuai dengan sisi alas yang diketahui. Kemudian kalau volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sehingga kalau prisma ada luas permukaan dan volume, limas juga ada luas permukaan dan volume. 4 rumus ini harus kalian hafalkan. Lanjut langsung kita berlatih soal. Soal yang pertama, sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 24 cm. Tingginya 10 cm. Jika tinggi prismanya adalah 30 cm, maka yang ditanyakan luas permukaan. Kalau ada soal cerita dalam bentuk seperti ini, langkah awal jika materinya adalah bangun ruang atau bangun datar, maka harus kamu gambarkan dulu. Nah, jadi letaknya di mana yang diketahui saja, itu kalian langsung tuliskan. Di sini alasnya adalah berbentuk segitiga siku-siku yang ditanyakan ini ya. Sehingga kalau digambarkan ulang sama Bu Ika, siku-sikunya terdapat di titik C ya, jadinya tegak lurus seperti ini. Maka panjang alasnya adalah 24 cm, tingginya adalah 10 cm. Jika tinggi prismanya 30, maka tinggi prismanya adalah di CF. 30 cm. Kita langsung masukkan atau kita langsung jawab ya dari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tadi rumusnya harus terdiri dari
alas keseluruhan, keliling alasnya. Dari alasnya ini tadi ada sisi yang belum kita ketahui, yaitu sisi miring dari alas segitiga siku-sikunya. Maka kita cari menggunakan Pitagoras. Jika mencari sisi miring, maka sisi alas kuadrat ditambahkan sisi tegak kuadrat. Nah, sehingga 24 kuadrat adalah 576, 10 kuadrat ketemu 100. Sehingga sisi miringnya adalah 26 cm. Jika alasnya sudah diketahui semua panjangnya, maka kita tinggal masukkan. Nah, luas permukaan prisma adalah luas alas, luas limut, dan luas atap. Atau bisa dituliskan 2 kalinya luas alas, ditambahkan keliling alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini adalah segitiga, maka luas segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tingginya alas. Kemudian dijumlahkan dengan keliling alasnya adalah seluruh jumlah dari sisi atau panjang dari alasnya, yaitu 24, 10, dan 26. Dikalikan tinggi prismanya adalah 30. Di sini ada yang bisa kita coret ya, 2 dengan 2, sehingga ketemu 24 kali 10, ditambahkan ini yang penjumlahan karena keliling, maka kita jumlahkan dulu, ketemu 60, sehingga dikalikan 30. Jadi hasil akhirnya adalah luas permukaan prisma tersebut 2040 cm persegi. Jangan lupa kalau luas itu satuannya adalah pangkat 2 karena 2 di dimensi. Lanjut, contoh soal nomor 2. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku, panjang alasnya 12, tingginya 16, dan tinggi prismanya 30. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Kita gambarkan dulu sisi alasnya, sehingga biar tergambar seperti ini. Terus alas segitiganya adalah 12, tinggi segitiganya adalah 16. Nah, di sini ada sisi yang belum diketahui kan? Sama seperti tadi, maka kita cari sisi miringnya dengan Pitagoras. Jadi 12 kuadrat ditambahkan 16 kuadrat. Sehingga 144 ditambah 256 adalah 400. Akar dari 400, 20 cm. Betul. Lalu setelah semua unsur kita ketahui, kita jawab. Nah, yang ditanyakan adalah volume. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan ya, karena alasnya berbentuk segitiga, maka setengah dikali alas dikali tinggi alas, dan dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Jadi tinggi alasnya dan tinggi prisma itu berbeda. Sehingga kita masukkan di sini setengah dikali alasnya adalah 12 cm, kemudian tingginya adalah 16 cm, dan tinggi prismanya adalah 30 cm. Sehingga kita pisahkan selasi ya, 2 dengan 12, sehingga hasilnya adalah 6, dan 96 dikali 30 adalah 2880. Sehingga volume prisma tersebut adalah 2880 cm pangkat 3. Jadi kalau volume itu satuannya adalah pangkat 3 karena 3 dimensi. Kalau luas pangkatnya adalah 2 karena 2 dimensi. Oke, next soal yang ketiga yaitu tentang limas. Jadi yang diketahui ada panjang, ada lebar, ada tinggi limas, dan tinggi sisi tegak. Ya, jadi yang ditanyakan adalah tentukan volume dan luas permukaan bangun tersebut. Jadi kita jawab di sini, volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian kita masukkan di sini karena alasnya adalah berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian tinggi limasnya adalah 25. Kemudian kita masukkan di sini panjangnya 21, lebarnya 7. Kemudian ada yang bisa kita coret 21 dengan 3 sehingga 7. Jadi 7 dikali 7 dikali 25. Maka volume limasnya adalah 1225. Kemudian yang kedua yaitu kita cari luas permukaannya.
Nah, jadi rumusnya luas alas ditambahkan 4 kali luas sisi tegak. Maka kita tulis di sini alasnya P kali L, luas sisi tegaknya adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kenapa? Karena sisi tegaknya juga berbentuk segitiga, sedangkan alasnya berbentuk persegi panjang. Sehingga kita masukkan di sini panjangnya 21, lebarnya 7. Kemudian di sini kita coret ya 4 dengan 2, sisa 2. Jadi alasnya adalah di sini berbentuk segitiga sisi tegak ya, alasnya 7, sisi tegaknya adalah 28 atau tingginya. Jadi 147 ditambah 392 menghasilkan 539. Kita buat kesimpulan. Jadi volume limas adalah 1225 cm pangkat 3 dan luas permukaannya 539 cm pangkat 2. Jadi soal nomor 4 lanjut terakhir, volume dari sebuah limas segitiga diketahui 672. Nah, jadi yang diketahui volumenya ini dulu, terus juga alasnya ya. Karena alasnya berturut-turut 12 dan 16, maka dia persegi panjang alasnya, berbentuk persegi panjang. Yang ditanyakan tinggi limas tersebut. Sehingga kita jawab di sini. Kita masukkan rumusnya dulu, volume 5 segi 4 sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita masukkan di sini karena volumenya adalah 672 ya, sepertiga luas alasnya berbentuk segitiga ya. Kemudian karena ini 5 segitiga ya. Sorry tadi Ibu Ika bilang 5 segi 4. Harusnya 5 segitiga ya. Karena ini adalah 5 segitiga, maka alasnya juga berbentuk segitiga. Nah, kemudian kita masukkan di sini alasnya 12, tinggi alasnya 16, dan tinggi limasnya sendiri yang kita cari. Jadi yang berturut-turut ini adalah tinggi yang alasnya saja. Kemudian kita bisa coret ya, 3 dengan 12 menghasilkan 4, dan 2 dengan 16 bersisa 8. Sehingga 672 sama dengan 4 dikali 8 dikali tinggi. Jadi kita cari di sini tingginya, maka 32 kita pindahkan menjadi pembagian. Sehingga tingginya adalah 21 cm. Oke, jadi dalam rumus volume dan luas itu tidak mesti kita mencari volume atau limasnya sendiri. Jadi bisa saja mencari salah satu unsur dari rumus tersebut. Jadi bisa saja kita mencari alasnya, bisa mencari tingginya, bisa mencari limas, volume atau limas luasnya. Oke, pertemuan ini ya tugasnya adalah catat rumus dan 4 soal yang tadi Bu Ika jelaskan. Terus kamu foto dan upload catatanmu. Nah, jangan lupa sebelum kamu foto itu kertasmu kamu kasih nama dan kelas. Kemudian catatanmu. Oke, jadi ketika Bu Ika ngoreksi, Bu Ika kelihatan, oh ini pengerjaannya si A. Gitu. Oke ya. Wika akhiri, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.